Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Falah. Di sini saya akan membagikan video tentang soal nomor 1. Buatlah sebuah kelas yang mengimplementasikan konstruktor dan enkapsulasi dengan kasus barang elektronik. Minimal terdapat 5 atribut dan 2 metode. Kemudian, buat 2 objek di main class dan memanggil semua metode yang ada di kelas tersebut. Ini ada notnya empty konstruktor tidak termasuk. Jadi kalau di catatan saya, konstruktor itu metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan, dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instant class. Lalu sifatnya itu nama konstruktor sama dengan nama kelas. Konstruktor ini biasanya mempunyai subclass di dalam satu package, jadi namanya itu harus sama dengan kelas yang di sebelahnya nantinya. Kemudian tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void fungsi. Untuk enkapsulasi, mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Contohnya tongkat transmisi gigi pada mobil dan tombol on-off pengaturan suhu pada AC. Enkapsulasi, kelas implementasinya adalah kelas access level seperti public, protected, dan private. Implementasi dari konsep enkapsulasi bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni mendeklarasikan instant variable sebagai private, lalu kedua mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel yang private tadi. Enkapsulasi itu biasanya kalau saya mengerjakannya di kelas sebelahnya. Saya akan ketikkan kodenya. Sini kita buat kelas baru dulu. Karena tadi kasusnya adalah barang elektronik, jadi kelasnya juga barang elektronik. Sudah dibuatkan kelas barunya. Ini kita mempunyai nama package, halaman kosong, lalu dalamnya adalah public class barang elektronik. Package ini nantinya akan berpengaruh di enkapsulasinya. Kemudian kita disuruh memiliki minimal terdapat 5 atribut. Saya suka barang elektronik ini seperti konsol, jadi bisa saya implementasikan di sini. Private integer adalah smartphone, laptop, PlayStation, Xbox, sama Nintendo. Kemudian ada publik, integer, jumlah. Di sini kita bisa lihat perbedaan private dan public. Saya ingin membuat file Java ini tentang jumlahkan barang-barang elektronik seseorang. Jadi sini saya membuat jumlahnya sebagai publik untuk nantinya membuat metode menghitung dari atribut-atribut yang private ini, seperti aturan enkapsulasi tadi. Setelah variabel tadi dideklarasikan sebagai private, kita bisa membuat metode yang sifatnya publik untuk mengakses atribut yang private ini. Saya akan lanjut. Untuk di sini dikenal ada setter getter. Kalau bahasa dulu itu mutator aksesor, untuk mengambil nilai dari mengset, misalkan barang seseorang itu ada berapa. Jadi itu fungsinya adalah setter getter. Ini karena 5 jadi buatnya 5 juga. Di sini ada perbedaan seperti this dan yang di sini tidak. Sebentar. Ada perbedaan di sini. Yang smartphone yang pakai this dan yang tidak pakai this. Kenapa? Karena untuk setter getter ini supaya tidak tidak membingungkan programmer untuk
membuat setter getter, jadi nilai balik di sini memakai this untuk merujuk kepada apa yang akan dimasukkan datanya, sedangkan ini adalah nilai dari isi setter ini. Makanya kuningnya ada di sini, sedangkan yang ini kembali ke private integer. Kemudian untuk mengambil nama getternya, get smartphone integer kurung awal return smartphone. Untuk mengembalikan nilai ini ke dalam sini digunakan fungsi getternya. Getter ini berhubungan dengan setter tersebut. Selanjutnya bisa di copy paste untuk keempat atribut lain. Oh, hancur. Laptop get laptop, nilai laptop. Kemudian untuk ini selanjutnya PlayStation, saya sukanya berurutan saja sih, terserah programmer karena ini biasanya lebih ke kreasi programmer itu sendiri. Getternya PlayStation. Kemudian selanjutnya Xbox. Oke, terakhir Nintendo. Getter Nintendo udah. Sini akan saya minimize dulu ke 5 sedih. Oke. Saya minimize dulu untuk kelima setter getter atribut yang ingin saya gunakan. 5 buah konsol barang elektronik. Nah ya. Kemudian untuk metode pertama ini saya ingin membuat fungsi untuk menghitung jumlah kelima atribut ini, kelima barang elektronik yang sudah dibuatkan setter getternya. Jadi saya membuat fungsi namanya hitung jumlah semua barang dalam kurung. Ini masuk ke kategori konstruktornya integer smartphone, dia integer laptop, kemudian ke bawah saya ada patokan untuk garis merah ini, jadi kalau dijalankan di IDE lain kodenya tidak terlalu amburadul kelihatan. Dan integer PlayStation, integer Xbox,
integer Nintendo. Awal sudah, kemudian kembali di smartphone dengan smartphone. Oke, nah copy 5, coba laptop, PlayStation. Nah, di sini harus berurutan karena sudah kita set ini atribut yang untuk melakukan fungsi ini. Dan bisa dilihat karena ini tidak hijau, jadi ini kosong, tidak berbalik ke integer yang kita set pertama private, karena ini miliknya si dari inputan setter getter. Xbox yang dari setter getter nantinya akan berbalik ke yang ada disknya ini. Xbox Nintendo. Jadi kalau misalnya smartphone-nya 1, ya di sini juga 1 baliknya. Laptopnya misalnya 2, berarti laptop ini juga 2. Jadi istilahnya sama aja. Tapi user nantinya menginputkan dari setter getter ini, bukan dari konstruktor yang cuma isinya 0 ini. Copy paste. Jumlah. Ini fungsi yang saya buat, smartphone ditambah laptop ditambah PlayStation ditambah Xbox ditambah Nintendo, udah, baru return jumlah. Oke, sini saya membuat fungsi jumlah, seperti operasi perhitungan jumlah dari apa yang dimiliki oleh seseorang ini. Misalnya smartphone-nya berapa, laptopnya berapa, PlayStation, Xbox, dan Nintendo berapa, itu ditambahkan semua masuk ke variabel jumlah, lalu jumlah akan direturn untuk hasil dari fungsi ini. Gitu. Karena apa yang saya set adalah integer, jadi user harus menginputkannya dengan angka. Sudah, lalu untuk metode kedua saya membuat simple. Bagi saya, jalankan konsol ya. Nah, string itu kata-kata, jadi yang dikembalikan nilainya adalah string kata menyala. Oke, jalankan konsol menyala. Jadi seperti ini. Kelas di sebelah saya dibuka lagi. Di setter getter itu misalnya smartphone ini berapa, user input ini masuk ke get, lalu nilai itu dikembalikan ke variabel smartphone private. Lalu karena variabel smartphone private harus diakses melalui fungsi yang berenkapsulasi kubik. Kembali ke sini, smartphone itu misalnya tadi 1, maka smartphone yang di dalam konstruktor fungsi ini juga jadi 1. Lalu nilai balik 1 ini masuk ke operasi aritmatika jumlah. Makanya tidak ada hijau-hijau lagi, dan juga karena yang di sini tidak memakai disk. Kalau pakai disk, yang dihitung mungkin dari sini. Kemudian ini ke halaman main untuk mengakses konstruktor dan
konstruktor dan enkapsulasi yang dari kelas sebelah ini. Mengaksesnya tadi menggunakan new. Jadi barang elektronik, misalkan dua objek konstruktor yang akan dibuat di sini. Objek pertama misalkan konsol Falah, dan new barang elektronik harus sama persis dengan nama yang di kelas sebelah. Jadi kalau misalkan hanya huruf E-nya ini huruf kecil, timbul confine simbol kelas barang elektronik tidak ditemukan, tidak sama. Di koma kayak ini. Yang ininya juga harus sama, kalau berbeda akan sama errornya. Confine simbol kelas barang elektronik tidak ditemukan artinya. Kemudian sudah turun, ini adalah cross dipanggil konstruktor dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instan class tadi. Lalu saya mengakses fungsi setternya. Konsol didahului oleh nama objek, nama objek, didahului oleh nama objek, kemudian baru fungsinya. Setter pertama adalah setter smartphone. Langsung timbul angkanya karena integer, jadi nantinya bisa diatur mau berapa. Saya di sini -1. Lanjut untuk konsol kedua, konsol Falah lagi, dan set laptop 1. Saya ingin 1 konsol Falah. Pokoknya untuk memanggil setter ini dimulai dari nama objek. Set PlayStation kurung 0. Koma oke. Konsol Falah set nggak timbul lagi. Xbox kurung 0. Saya tidak punya Xbox. Konsol Falah timbul. Set Nintendo 1. Kemudian kalau di kelas main ini sebenarnya tinggal variasi programmer aja. Programmer lain juga punya variasi mereka sendiri. Kalau saya idenya ingin menghitung jumlah-jumlah konsol yang dimiliki oleh seseorang. Jadi di sini saya memakai sistem outprintf yang kurung smartphone Falah ada sama dengan %d untuk mengakses nilai integer, /n untuk garis baru. Dalam kurung. Koma untuk memisahkan. Sini saya memanggil konsol Falah lagi untuk memanggil get-nya. Get smartphone. Tidak ada suruhan angka karena angka hanya untuk karena isi dari setter getter itu cuma diatur di set. Jadi kita mengset, lalu untuk mengaksesnya kita mengambil. Titik koma tutup kurung titik koma. Mungkin bisa dicek dulu seperti ini. Nah, dipanggil smartphone Falah ada 1 karena saya mengset di sini nilainya 1. 1 ini dipanggil menggunakan %d. %d merujuk kepada ini, fungsi objek konsol Falah mengambil smartphone. Get smartphone, getternya smartphone. Saya copy untuk konsol-konsol lain. Kalau saya variasinya cuma copy paste di sini. Ini laptop.
Get-nya juga get laptop. PlayStation. Sini juga PlayStation. Menyesuaikan dengan apa yang dinamakan di setter getternya tadi. Jadi tidak boleh salah juga dalam penamaan. Get Xbox. Terus, nah, timbul errornya karena get Xbox B tidak ditemukan di kelas sebelahnya. Yang ada hanya get Xbox. Sini Nintendo. Sudah jadi. Tes 11001, smartphone pala ada 1, laptop pala ada 1, PlayStation pala ada 0, Xbox pala adalah 0, Nintendo pala ada 1. Karena mengambil dari getter kelima atribut yang sudah di set ini. Kemudian ke bawah saya akan menjalankan fungsi untuk menghitung semua konsol yang Falah miliki ini. Jadi kembali lagi nama objeknya dulu, kemudian nama fungsinya hitung jumlah barang. Kalau yang tadi misalkan ada tipe otomatis bisa di enter, jadinya akan disiapkannya langsung kelima atribut yang bisa diatur di sini. Tapi karena kita memakai setter getter, jadi kita bisa hapus yang 0 semua ini. Lalu memanggil lagi konsol Falah get smartphone dan seterusnya ke bawah. Konsol Falah get laptop. Konsol Falah get PlayStation. Konsol Falah get Xbox. Atribut konsol Falah get Nintendo. Ini masih garis miring karena belum karena fungsinya tadi sudah desain untuk 5 buah atribut. Karena ini belum jadi, konsol Falah get Nintendo. Oke, nah akhirnya namanya tidak garis miring lagi, koma. Fungsinya sudah selesai, jadi bisa kita panggil. Oh belum, saya belum. Sistem print app-nya belum. System out print line untuk membuat garis baru secara otomatis tanpa menggunakan /n. Sini konsol Falah, semua konsol Falah berjumlah karena print line jadi ditambah, bukan memakai koma seperti print app ini. Jadi di sininya inisialisasinya tambah. Ya. Jadi untuk menghitung semuanya di sini semua konsol Falah berjumlah tambah konsol Falah tik jumlah. Ini merujuk kepada kelas sebelah tadi yang sudah kita jumlahkan di fungsi hitung jumlah semua barang. Hasilnya sudah direturn di sini, jadi kita bisa kita panggil untuk menjumlah, untuk sistem memprint semua konsol yang Falah punya. Konsol Falah titik jumlah. Lalu untuk metode kedua, untuk memanggil metode kedua saya gunakan print line, kemudian konsol Falah masih tambah konsol Falah tik jalankan konsol dari fungsi string jalankan konsol return menyala.
sudah bisa dijalankan. Ya, jadi smartphone sampai Nintendo sudah di set, lalu semuanya berjumlah 3. Lalu metode kedua dipanggil, konsol pala menyala dari return string menyala ini. Lanjut, karena objeknya disuruhnya 2, jadi kita membuat objek kedua. Line. Ini saya ingin memisah saja sama dengan oke. Ya, lalu saya kopas semua ini. Bang. Oke, ganti namanya misalkan Gundam. Soal Gundam, oke. Terus ubah semuanya Gundam. Yes. Gundam. Kemudian smartphone Gundam ada 2, laptopnya 1, PlayStation-nya dia punya 2, Xbox-nya punya 1, Nintendo-nya ada 2. Lanjut, tinggal mengubah-ubah kata. Sini Gundam, sini juga Gundam. Gundam terus. Jadi ya objek kedua ini mempunyai perintah-perintah yang sama dengan objek pertama, itu yang saya inginkan. Konsol Gundam berapa, lalu dihitung semuanya. Di konstruktor ini oke. Satu lagi. Konsol Gundamnya berapa, jumlahnya. Nah, di sini konsol Gundam titik jumlah, lebih sedikit ternyata. Kita bisa jumlah ini merefer ke konsol milik Gundam, bukan konsol milik file lagi, karena sudah berada di konstruktor baru, yakni objek konsol Gundam. Baru sistem print outline konsol Gundam, sini konsol Gundam untuk menjalankan konsol tersebut. Bisa di-run. Nah, ini saya menggunakan tadi sama dengan sedikit panjang untuk memisahkan milik pala dan milik Gundam. Seperti tadi, pala tidak ada perubahan, konsolnya berjumlah 3 dan konsol palanya menyala. Untuk dari memanggil fungsi di kelas sebelah, string jalankan konsol. Dan milik Gundam, smartphone-nya di set 2, laptopnya 1, PlayStation-nya 2, Xbox-nya 1, dan Nintendo-nya 2. Jumlahkan semuanya, maka Gundam memiliki 8 konsol. Lalu Gundam memanggil fungsi jalankan konsol, maka konsol Gundam menyala. Jadi ya seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.